Perkenalkan, nama saya Tony Tobing. Dalam video ini saya akan memberikan edukasi semacam penjelasan pajak apa saja yang akan kita bayarkan pada saat kita makan di restoran atau membeli makanan di restoran untuk dikonsumsi di tempat maupun untuk dimakan di tempat lain, dibungkus ya. Kenapa ini saya berikan edukasi? Karena pada beberapa saat yang lalu, sekitar bulan Juli, saya membeli makanan di restoran untuk dibungkus untuk dibawa pulang. Pada saat membayar, saya dikenakan pajak restoran sebesar 10%, yaitu PB1, dan saya dipungut PPN 11%. Jadi selain PB1, pajak restoran, saya dipungut PPN juga. Apakah ini dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Mari kita simak penjelasan saya, dan saya minta didengarkan, ditonton sampai akhir video ini. Undang-undang yang berlaku untuk pajak daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang PDRD. Di situ jelas disebutkan pada pasal 1, bentar saya buka ya, pasal 1 ayat berapa ya, sebentar ya. Pasal 1 mengenai pajak restoran. Sebentar saya buka dulu. Pasal 1 ayat 22. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Di sini pengertian restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga dan catering. Nah, di sini ada perda yang mengaturnya, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2024, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Di sini dijelaskan bahwa mengenai pemungutan pajak daerah, yaitu pajak barang dan jasa tertentu yang selanjutnya disebut PBJT, adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu, di mana barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan atau diserahkan kepada konsumen akhir, yaitu berupa makanan dan atau minuman, adalah makanan dan atau minuman yang disediakan, dijual atau diserahkan baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran. Sedangkan restoran sendiri adalah fasilitas
penyediaan layanan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran. Jadi udah jelas. Nah, siapa yang termasuk objek? Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu. Jadi subjeknya adalah konsumen. Sedangkan wajib PBJT merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Jadi di sini kita sudah jelas ya, pajak restoran adalah pajak daerah. Ya, jadi yang berlaku adalah ketentuan mengenai undang-undang PDRD atau Perda peraturan daerah khusus untuk Jakarta, yaitu peraturan daerah nomor 1 tahun 2024. Nah, jadi dijelas dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu, meliputi jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan minuman untuk PBJT dan makanan minuman, ya. Jadi nanti setelah itu dikalikan tarif PB1 PBJT khusus untuk Jakarta, tarifnya sebesar 10%. Jadi PB1 atau PBJT ini adalah pajak daerah yang dikutip oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Jadi bukan dipungut oleh pemerintah pusat. Ya. Ada perbedaan antara PB1, PBJT dengan PPN. Sedangkan kalau PPN itu adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pemerintah pusat. Jadi udah jelas ya bahwa pajak yang dipungut di restoran itu adalah PB1 pajak restoran, PBJT yang berlaku adalah peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 pasal 94 yang menyatakan bahwa untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Jadi dengan kejadian saya di salah satu restoran di McDonald, dengan mereka memungut PB1 dan memungut PPN, itu sudah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya McDonald hanya memungut PB1, itu pajak restoran, atau PBJT, ya, sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2024. Apa yang dilakukan McDonald dengan memungut PPN itu sudah menyalahi aturan dan ketentuan dari Perda dan menyalahi aturan dari undang-undang mengenai PPN, Undang-Undang nomor 42 tahun 2009, pasal 4A ayat 2. Saya bacakan ya. Pasal 4A ayat 2.
Jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Yang C, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan barang. Jadi sudah jelas makanan dan minuman yang disajikan di hotel, di restoran, rumah makan, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, ini termasuk tidak dikenakan PPN. Jadi apa yang dilakukan oleh McDonald sudah menyalahi ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. Karena untuk restoran itu berlaku adalah pajak daerah. Berlaku adalah peraturan daerah Perda nomor 1 tahun 2024. Saudara yang sekalian, boleh lihat nanti pada saat makan di restoran manapun juga, apabila ada dipungut PB1 dan dipungut PPN, bisa dipertanyakan kepada restoran tersebut. Kenapa ada dua pajak yang dipungut? Selain PB1, dipungut juga PPN. Dan saya sudah melakukan semacam minta klarifikasi kepada McDonald, kepada Rexo National Food yang pengelola McDonald, dan saya sudah mengajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tapi McDonald, Rexo, dan National Food tetap berkeras bahwa apa yang dilakukan mereka, pemungutan PB1 dan pemungutan PPN itu sudah benar. Tapi tuntutan saya agar kerugian saya Rp2.000, yaitu dasar pengenaan pajaknya 1.802 dan PPN 11% 198, total 2.000, agar dikembalikan. Ternyata Rexo National Food, pengelola McDonald, mau mengganti kerugian saya 2.000 dan mau mengembalikan total jumlah bayaran makanan minuman saya 36.000. Jadi 36.000 tambah 2.000, 38.000, ditambah lagi ongkos transport 100.000. Tapi dengan catatan mereka tetap tidak mereka tetap menganggap bahwa apa yang mereka lakukan, pemungutan PB1 dan PPN sudah sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku. Untuk itu saya meminta kepada McDonald untuk tidak lagi memungut PPN dalam bukti pembayaran makanan di restoran. Dan video ini akan saya lanjutkan untuk tahap berikutnya. Terima kasih. Salam dari saya, Tony Tobing. Selamat malam.